Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji syukur pada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di GKT Ampenan. Setiap hari kita dapat menikmati segala ciptaannya. Dari udara segar yang kita hirup, bunyi kicauan burung yang merdu, dan pemandangan alam yang luar biasa. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Serta indahnya sinar bulan dan bintang yang gemerlapan. Semuanya itu Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita memuji kebesarannya, kita pujikan. Bila aku lihat bintang gemerlapan. Ya Tuhan
pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya kembali bacakan introitus kita pada pagi hari ini, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan ataupun kejadian yang tidak jarang membuat kita sedih, kecewa, putus asa, bahkan jatuh ke titik terendah kita dalam kehidupan. Marilah, di saat kita mengalami hal tersebut, datanglah dan bersujud di bawah salib-Nya, memohon pengampunannya atas segala dosa yang kita lakukan, menyucikan hati kita agar beroleh rahmat-Nya. Mari kita pujikan, Aku Datang ke Salib. Aku datang ke salib, miskin, buta, dan penang, sucikanlah hatiku, agar putih dan bersih, ku sandang anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku serahkan padamu semua harta milikku, segenap jiwa ragaku, pada Tuhan menyerah. Ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku bersandar janji-Mu, darah-Mu ya Tuhanku, sucikanlah hatiku, agar beroleh rahmat. Ku sandang anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ampunilah dosaku. Jika kita semua dengan tulus datang kepadanya, Bapa kita selalu akan mendengar segala keluh kesah kita dengan sabar, selayaknya seorang bapa kepada anaknya. Dia mengerti segala pemikiran kita, keresahan kita, penderitaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sebagai manusia yang lemah, kita tidak pernah luput dari dosa dan salah. Mari kita datang ke hadirat-Nya, mengakui segala dosa kita dengan hati yang tulus dan jujur, serta memohon pengampunan-Nya. Saya memberikan kesempatan bagi jemaat sekalian untuk berdoa dan mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai umat pilihan-Mu, seringkali kami hidup tidak seturut kehendak-Mu, menjauhi persekutuan dan ibadah, dan merasa mampu melakukan semuanya sendiri tanpa kehadiran-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau tahu segala hal yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tutur kata, pemikiran, tingkah laku dan perbuatan kami seringkali tidak seturut dengan teladan-Mu. Berulang kali kami jatuh ke dalam dosa yang sama. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam kehidupan ini seringkali kami berlaku egois dan hanya mementingkan kepentingan kami sendiri, hanya untuk kepuasan kami semata, bukan lagi bertujuan untuk memuliakan nama-Mu atau supaya Injil-Mu diberitakan. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai orang tua, seringkali kami sibuk sendiri sehingga kurang memperhatikan anak-anak kami, menjadi otoriter dengan segala kemauan kami sebagai orang tua, tanpa mendengar apa yang menjadi kemauan mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai seorang anak, seringkali kami tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak lagi memperhatikan dan mengasihi orang tua kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami dan berilah kami kemampuan untuk dapat menjauhi hal tersebut, menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih mengasihi keluarga dan sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Kuduskanlah kami supaya kami layak di hadapan-Mu, dan biarlah tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ajarilah kami untuk dapat berjalan dalam terang firman-Mu, mencari kehendak-Mu setiap hari melalui firman dan doa, serta menjalani hari dengan penuh rasa hormat dan syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Di saat ini kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Sebagai hamba Allah, saya akan sampaikan berita anugerah untuk kita sekalian yang telah dengan tulus dan jujur mengakui segala dosanya di hadapannya. Mazmur 103 ayat 10-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sebagai pedoman hidup baru, kita juga akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru kita untuk minggu ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita akan mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bersama kita juga akan membaca dan menghafalkan ayat Mas bulan ini yang terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita akan baca juga mulai dari alamatnya. 1, 2, 3.
2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat pilihannya yang telah memperoleh anugerah keselamatannya yang daripadanya, marilah kita menyerahkan kehidupan kita supaya dapat dipakai Tuhan untuk melayani sesama kita. Begitu banyak orang yang belum merasakan kasih Allah dan belum mendengar tentang anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Memang tidak semua orang memiliki panggilan yang sama. Kita dapat melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pujikan, Ku Suka Mengabarkan Injil. Ku suka mengabarkan Injil keselamatan serta kasih-Nya Tuhan yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan Injil yang berkuasa, yang memberikan selamat pada manusia. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injil-Nya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Ku suka mengabarkan hal yang lebih indah dari segala harta yang ada di dunia. Ku suka mengabarkan Injil yang penuh berkat, yang berikan arti baru, antarku ke surga. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injil-Nya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Banyaklah yang belum dengar akan anugerah-Nya. Ku suka mengabarkan, sebab banyak orang selalu rindu mendengar kabar Injil terang. Ku suka mengabarkan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Injil-Nya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Sebagai pernyataan iman kita, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Dipersilahkan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersatu hati membawa setiap syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu silakan mendukung di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik dan begitu setia di dalam kehidupan kami, menuntun kami hari lepas hari sepanjang minggu ini, sehingga setiap kesulitan-kesulitan, setiap pergumulan dapat kami lewati dengan baik. Bahkan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kami sadar bahwa semua hanya karena anugerah-Mu semata. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang dengan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan persiapan-persiapan Natal di gereja ini. Kami menyerahkan setiap panitia Natal yang saat ini mempersiapkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan semangat ya Bapa, sehingga setiap hal dapat dipersiapkan dengan baik. Dan pada akhirnya setiap perayaan Natal, setiap ibadah Natal yang akan kami lakukan nanti, membawa setiap kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, setiap kami untuk menyadari kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Setiap tantangan, setiap kesulitan yang saat ini dihadapi oleh panitia Natal, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan juga yang terus memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk persiapan Natal di setiap gereja-gereja. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap calon penatua dan juga pengurus komisi yang nantinya akan Tuhan pilih untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya siapapun yang nanti akan Tuhan pilih untuk melayani bersama-sama dengan kami, Tuhan perlengkapi dengan kasih, Tuhan perlengkapi dengan hikmat ya Bapa, sehingga bersama-sama kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan, melayani Tuhan, membawa setiap pelayanan di gereja ini menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Setiap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh calon-calon pengurus, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan kuatkan hati mereka, dan yakinkan mereka bahwa pelayanan ini akan mereka kerjakan dengan baik karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani, baik itu di gereja ini maupun setiap gereja-gereja yang ada di dunia. Tuhan memberikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, setiap misionaris yang melayani di gereja, di ladang misi dimanapun itu ya Bapa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat kepada mereka, sehingga sungguh-sungguh setiap pelayanan mereka boleh dikerjakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dalam ladang pekerjaan, kami tahu tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil mereka untuk melayani, Tuhan akan memperlengkapi kami, menolong kami, dan memberikan kepada kami jalan keluar di tengah setiap masalah yang kami hadapi. Tantangan yang kami hadapi di dalam keluarga, pelayanan, atau apapun itu, kiranya Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk boleh melewati itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama ya Bapa untuk kedamaian Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di tengah pergumulan yang ada, di tengah berbagai permasalahan yang ada, kami tetap berdoa. Kiranya bangsa ini tetap bersatu, bangsa ini tetap teguh, tetap berdiri kokoh, dan kami berdoa bersama-sama sebagai orang percaya, orang Kristen dimanapun kami berada, di lingkungan tempat
tempat tinggal, di tempat kerja, dimanapun itu kiranya kami boleh menjadi pembawa damai, pembawa kasih, sehingga kasih Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami menyerahkan setiap pemerintah di bangsa ini, mulai dari presiden sampai RT RW. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, kekuatan, sehingga setiap tugas tanggung jawab mereka dapat dijalankan dengan baik untuk membawa setiap masyarakat menikmati kasih, menikmati keadilan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mari menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Hana. Pada pagi hari ini kita juga akan mendapat persembahan pujian dari Bapak Ampau dan teman-teman, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sengaja lagu ini saya cipta biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucap syukurlah. Syukurlah dalam segala hal dan bertekunlah selalu dalam doa. Lakukan firman-Nya dalam hidupmu, niscaya engkau layak di dalam terangnya, di dalam terangnya damai sejahtera, di dalam terangnya kan digenapi janjinya, selalu memuji memuliakannya, karena kasih-Nya kekal untuk selamanya, karena kasih-Nya kekal untuk selamanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal dan bertekunlah selalu dalam doa. Lakukan firman-Nya dalam hidupmu, niscaya engkau hidup di dalam terangnya, di dalam terangnya damai sejahtera, di dalam terangnya kan digenapi janjinya, selalu memuji memuliakannya, karena kasih-Nya kekal untuk selamanya, karena kasih-Nya kekal untuk selamanya, di dalam terangnya damai sejahtera, di dalam terangnya akan digenapi janjinya, selalu memuji memuliakannya, karena kasih-Nya kekal untuk selamanya,
karena kasih-Nya kekal untuk selamanya. Karena kasih-Nya kekal untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ampau dan teman-teman atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pujikan, berikanku hatimu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasanema Wau. Pada hambanya saya persilakan. Datang kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan boleh datang beribadah. Kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan itu yang mengubahkan kehidupan kami di dalam ibadah ini. Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, berikan kami hati seperti hatimu. Seperti Maria yang duduk di dekat kakimu dan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan pakai menjadi alat-Mu bagi kami semua, supaya kami diberkati dan nama Tuhan dimuliakan, sehingga ketika kami pulang nanti, kami menjadi berbeda dibandingkan baru datang tadi, karena diubahkan oleh ibadah ini, oleh firman. Terpuji nama-Mu selama-lamanya, di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa bersama-sama pagi hari ini. Minggu beberapa hari lalu dikasih tema ini, tetap melekat pada visi. Memang beberapa bulan yang lalu saya sudah dihubungi untuk tanggal ini untuk khotbah, tapi baru dikasih surat kemarin dalam mungkin 3 hari yang lalu. Ya, terima kasih untuk kesempatan bisa bersama-sama. Tetap melekat pada visi. Lalu kita mulai berpikir, apa itu visi? Supaya nanti melekat pada visi apa? Nah, secara umum Bapak Ibu, visi itu berarti gambaran ideal, cita-cita atau tujuan jangka panjang yang diingin dicapai di masa depan. Jadi di gambaran secara umum dimanapun Bapak Ibu ada, kalau bicara visi berarti gambaran tentang masa depan, apa yang mau dicapai sebagai panduan untuk arah kita ke depan. Tetapi dalam kekristenan lebih spesifik lagi karena berbicara tentang kehendak Tuhan, pertumbuhan iman, peran sebagai garam dan terang untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi lebih ke arah panduan untuk hidup sesuai ajaran Kristus kalau bicara tentang visi. Nah Bapak Ibu, kita mulai berpikir bahwa ketika kita punya visi harus sesuai dengan visi penebus kita, harus sesuai visi yang menciptakan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Dan itu yang mau kita pikirkan pada pagi hari ini. Mengapa penting untuk tetap melekat pada visi itu? Mengapa penting untuk melekat pada visi itu? Kita akan membaca teks ini Bapak Ibu Saudara, kalau bisa membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, iya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyatakan di pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu bercahaya di terang orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dari teks ini kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga itu yang kita tetap melekat di dalamnya. Dalam teks ini kita akan melihat apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang Bapak Ibu Saudara dan saya, dan itu kita tetap melekat pada pernyataan itu, pada visi itu. Yang pertama yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat adalah identitas kita. Dikatakan di situ, kamu adalah terang dunia. Jadi ini visi Tuhan untuk saudara dan saya, kamu adalah terang dunia. Jadi bukan kamu akan jadi terang, bukan jadilah terang. Jadi ini identitas Bapak Ibu Saudara dan saya, kamu adalah terang dunia. Jadi dimanapun kita berada, memang kita adalah terang dunia. Dari kata phos itu, phos to kosmo, bukan akan jadi. Jadi Hasan, Orpa, kamu akan jadi terang. Bukan, kamu adalah terang. Oke, dengar baik-baik. Itu keinginan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan sebuah cita-cita yang mau kita bukan seperti apa cita-cita Anda mau jadi terang. Bukan. Tapi kamu adalah terang dunia. Jadi saya katakan bahwa itu bukanlah sekedar panggilan moral kita, bukan sekedar panggilan kita secara rohani, tetapi identitas yang sudah melekat, sudah mendarah daging, sudah menjadi bagian hidup kita, bukan sesuatu yang ingin kita capai. Itulah DNA kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berpergian, kalau tidak ada KTP biasanya ada kesulitan-kesulitan tertentu. Dan itu identitas kita sebenarnya, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Jadi itu visi di mana kita tetap melekat. Judul kita tadi tetap melekat pada visi. Kita tetap melekat bahwa saya adalah terang dimanapun saya berada. Saya adalah terang dunia. Bukan itu cita-cita saya, enggak. Di mana saya berada itulah identitas saya. Saya adalah terang dunia. Kata phos Bapak Ibu Saudara, dalam pengertian secara literalnya, itu berarti cahaya atau terang. Dari akar kata phao yang berarti bersinar atau menyala. Karena itu nanti pemusik kita nyanyi nanti di akhir lagu
di akhir khotbah ini bersinar bagi Yesus. Yesus menginginkan daku bersinar bagi, ya itu ya. Karena ada kata itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersinar atau menyala. Kalau misalnya dalam Yunani klasik, karena bahasa Alkitab kita kan dimulai dari bahasa apa, Ibrani, Arami atau Yunani. Kalau secara klasik itu gambaran cahaya fisik, tapi juga lambang pengetahuan, kebenaran atau simbol pencerahan. Perjanjian Baru menggunakan kata untuk menggambarkan kehadiran Allah sebagai sumber terang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dikatakan oleh Yesus, kamu adalah terang, itu maksudnya bahwa terang itu menjadi refleksi dari terang ilahi yang berasal dari Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita di dalam Kristus, kita di dalam Allah, maka terang ilahi itu kita pantulkan, kita pancarkan kembali, kita refleksikan kembali. Kalau Yesus berkata, kamu adalah terang itu karena hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta itu. Kamu adalah terang dunia. Jadi menggambarkan kehadiran Allah sebagai sumber terang sejati. Tema Natal kita tahun ini secara nasional, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kedekatan itu memancarkan kepada orang lain, kepada sekitar. Kita tidak bersinar sendiri. Kita tidak terang sendiri kita. Karena ada kaitannya, sentuhannya dengan yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi itu penyebabnya kenapa kita bisa memancarkan kasih terang Kristus itu, karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Polanya Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah terbiasa dengan pola baju, ya itu polanya. Ya. Nggak bisa kita datang ke tukang jahit lalu buat seenaknya saja, enggak. Ada pola, ada diukur dan lain sebagainya. Di dunia pertukangan juga ada. Seperti itu. Cetakannya ada. Sebentar lagi Bapak Ibu akan sibuk dengan roti kue Natal, dan ada cetakannya, ada polanya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dikatakan kamu adalah terang karena polanya Kristus. Jadi memancarkan kasih Kristus itu, memancarkan terang Kristus itu sebagai bagian dari kehidupan kita, sehingga bukan lagi cita-cita kita, bukan lagi harapan kita, tetapi itu adalah bagian kita, identitas kita. Kamu adalah terang karena polanya adalah Kristus. Seperti itu. Yesus sudah menanamkan visi ini sejak awal, Bapak Ibu. Pembaharuan karakter dan kehidupan yang mencontoh Kristus. Pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentu saja harus melampaui pengenalan intelektual. Bapak Ibu Saudara saya bisa berkata, saya mengenal Kristus secara intelektual, secara pikiran kita, tapi bagaimana hubungan dari hari ke hari. Karena dari situ kita mendapatkan energi, dari situ kita dapat cas, dari situ kita dapat power untuk bisa memancarkan terang Kristus itu. Sehingga Kristus berkata, kamu adalah terang dunia. Seperti itu. Kita harus dapat ditandai Bapak Ibu. Karena dikatakan tadi, kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Kita bisa ditandai dari cara kita bersikap, dari cara kita bertindak, dari cara kita berbuat kepada sesama. Saya senang dengan seorang komedian itu, juga penyanyi punk itu. Dia cerita begini. Dia ditanya, kamu biasanya dapat berapa satu hari? Oh, bervariasi, kadang-kadang 300. Ih, dapat 300? Iya. Terutama kalau saya nyanyi lagu rohani. Lagu rohani Kristen.
Padahal dia berjilbab. Terus ditanya, kenapa kamu suka itu? Karena orang-orang Kristen itu bro, itu orang yang bermurah hati. Jadi kalau kita, daripada saya nyanyi lagu punk itu dapat 1.000, 2.000, tapi kalau orang-orang Kristen. Lalu ditanya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu orang Kristen? Ya, dia berkata, nampak dari wajahnya. Dari salibnya itu sudah jelas, tapi ada tanda yang bisa dilihat dari orang Kristen. Wajahnya penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera karena dia sudah tahu siapa yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebabnya dikatakan di dalam Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kita berbeda. Kamu adalah terang, di mana terang itu ada otomatis kegelapan akan sirna. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari kata itu nanti kita mengenal kata metamorfosis. Kalau firman Tuhan berkata berubahlah metamorfosis, berubah bentuk, berubah wujud. Siapa yang suka ulat? Ada saja yang memang suka ulat, sedikit sekali. Ya biasanya yang suka hobi burung, ya mungkin adalah yang senang ulat. Tapi pada umumnya tidak suka. Tapi siapa kemudian yang tidak suka kupu-kupu? Dari ulat menjadi kupu-kupu diproses dalam kepompong itu Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi bentuk yang berbeda. Kalau firman Tuhan katakan kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu berarti berubah wujud. Tidak sama lagi dengan kehidupan kita yang lama. 2 Korintus 5:17 tadi yang dibaca bersama. Siapa yang ada dalam Kristus ya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itulah kita. Maka saya senang memperlihatkan gambar ini. 4 ekor anjing dan 1 citah berlomba. Anjing-anjingnya sudah ambil ancang-ancang. Dan bahkan sudah ada yang lari. Tetapi citahnya tidak ikut berlari Bapak Ibu. Tidak ikut lari. Dia diam saja. Padahal orang sudah tahu kalau dia ikut, pasti dia juara. Kalau dia ikut bersaing, bertanding, pasti dia akan memenangkan pertarungan itu. Tapi dia diam saja. Si anjing-anjing sudah jalan saja. Lalu pelatihnya ditanya, kenapa? Kenapa si citah tidak ikut berlari, berlomba? Saudara tahu jawaban pelatihnya? Itu bukan levelnya dia. Kalau dia ikut berlomba, berarti dia ikut level yang begitu. Saya kemudian menghubungkannya dengan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Saya manusia baru, saya ciptaan baru, saya tebusan, saya tidak lagi di level itu. Dosa yang bergelumuran itu, dosa yang terus bertubi-tubi itu, saya tidak lagi di situ. Saya sudah manusia baru, bukan level saya di situ. Anda dan saya menghina diri Anda sendiri sebagai terang kalau kita masih bermain-main dengan gaya hidup dunia ini. Tidak level kita lagi itu. Saya sudah ditebus. Saya terang. Terang dunia. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus katakan kamu adalah terang. Dan itu visi yang Yesus tanamkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita tetap melekat pada visi itu. Saya adalah terang dimanapun saya berada. Dimanapun saya pergi, saya adalah terang. Yang kedua, mengapa kita tetap melekat pada visi itu? Visi apa sih? Testimoni berkaitan dengan kesaksian kita. Yesus memanggil kita untuk menjadi alatnya. Ya, dikatakan di dalam ayat 15 bagian C yang kita baca tadi, supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di ayat 16 bagian A, terangmu bercahaya di depan orang. Di ayat 16 bagian B, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Di pasal lain, Filipi pasal 4 ayat 5 dikatakan, boleh kita baca bersama-sama bagian terakhir ini, 1 ayat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, visi Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah menjadi alatnya.
bersaksi, menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terangmu bercahaya di depan orang, mereka melihat perbuatanmu yang baik. Diam-diam Bapak Ibu Saudara, ada yang melihat kita, ada yang mengamati kita. Saya ingat ada satu keluarga suami istri yang relatif baru pindah rumah di perumahan itu, lalu diperhatikan oleh keluarga yang lainnya. Lalu suatu saat ada kesempatan untuk berinteraksi. Kemudian, Ibu, suami Ibu baik sekali ya Bu ya. Yuk, bagaimana Ibu punya pendapat seperti itu? Begini, saya perhatikan kalau Bapak Ibu pulang, suami Ibu selalu turun duluan dari mobil, lalu dia begitu cepat ke arah pintu Ibu, dia bukakan pintu. Wah, romantis banget. Lalu Ibu turun dan sama-sama masuk rumah. Apa rahasianya Ibu? Lalu kemudian si Ibu berkata, oh begini, pintu mobil di sebelah kiri itu rusak. Jadi hanya bisa dibuka dari luar. Sehingga suami saya harus buka dari luar, bukan karena dia romantis. Bapak Ibu Saudara, mungkin sikap-sikap kita, perbuatan kita dilihat orang lain, diperhatikan oleh orang lain tanpa kita sadari. Kita bisa mendengar berbagai kesaksian di mana orang katakan, makanya kalau saya bersahabat, saya lebih suka bersahabat dengan orang Kristen. Dan itu di depan saya, mereka tidak tahu saya orang Kristen. Karena saya duduk di bagian belakang mobil, lalu mereka bercakap-cakap. Karena ada yang memperhatikan Bapak Ibu. Maka Tuhan mengingatkan kita, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi ini bagian kita supaya kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita. Amin. Itu panggilan Tuhan untuk kita, visi Tuhan untuk kita, supaya kita tetap dalam karakter yang bagus, berubah oleh pembaharuan budi kita. Tapi yang kedua, dikatakan supaya kita bisa melayani sesama, melihat perbuatan yang baik. Jadi Tuhan memanggil Bapak Ibu untuk menggunakan talenta kita, menggunakan karunia rohani kita sesuai dengan yang Tuhan titipkan bagi kita. Ada yang bernyanyi di depan tadi dan saya kagum sekali, bermain musik dan kemudian menyanyi dengan bagus, main gitar dengan bagus. Semua bisa kita lakukan. Setiap orang di ruangan ini tidak ada satupun yang tidak punya karunia rohani, tidak ada satupun yang tidak punya talenta. Tuhan sudah memberikan talenta minimal satu. Dan Tuhan katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, melayani Tuhan. Jangan tunggu waktu yang sempurna untuk bisa melayani Tuhan. Apa yang bisa ada pada saudara dan saya. Ada seorang bapak majelis yang dapat hadiah satu celana dari seorang misionaris. Dan saudara tahu pasti kepanjangan karena misionaris tinggi sekali. Lalu kemudian si bapak bilang sama istrinya begini, Mama, nanti hari Minggu saya mau pakai celana ini tapi kepanjangan, boleh dipotong dengan ukuran tertentu. Dia potong sekitar 7 cm. Oh, saya lagi sibuk, tolong bilang sama anak kita yang pertama. Lalu dia berkata, Nak, mamamu lagi sibuk, tolong foto celana papa ini, papa mau pakai hari Minggu. Saya lagi sibuk, saya lagi ada kerjaan. Saya belum bisa sekarang, nanti. Kemudian saudara, si bapak karena tidak dipotong-potong celana itu, dia potong sendiri. Dia potong sendiri, dia ukur, lalu dia lipat, dia taruh di tempat. Besoknya istrinya ingat, oh iya ya, suami saya kemarin suruh potong celana 7 cm. Dan saya belum kerjakan, saya mau kerjakan dah. Dia ambil celana itu, udah dipotong 7 cm, lipat, taruh. Anaknya juga ingat, papa saya kemarin suruh saya potong celana tapi saya belum melakukan. Saya mau dah ambil, potong lagi.
7. Taruh lagi. Ketika hari Minggu mau dipakai sama papanya, saudara sudah tahu bagaimana bentuk celana itu. 3 kali dipotong. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah kalau Tuhan perintahkan kita untuk melayani sesama dengan karunia yang ada pada kita, dengan talenta yang ada pada kita, dengan bakat yang ada pada kita, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena itu visi Tuhan untuk kita, supaya kita bisa bersaksi bagi Dia, melayani Dia. Keberadaan orang Kristen di dunia adalah sebagai agen perubahan, membawa pengharapan dan kebenaran Allah di tengah sistem dunia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadir saja, otomatis mengalahkan kegelapan. Jadi di mana Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadir saja di situ, maka kalau orang berkata kepada saya, ayo kita berdoa mengusir roh jahat, saya kadang-kadang ngomong biasa saja, tapi ada yang sampai keras sekali, sampai mengganggu telinga. Lalu ditanya, kenapa Bapak hanya ngomong biasa saja kalau mengusir itu? Saya berkata, saya hadir saja, dia sudah tersiksa. Saya hadir saja, karena kita terang dan berhadapan dengan kegelapan, sudah otomatis di mana terang ada, kegelapan sudah tidak ada lagi di situ. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya agen perubahan, di mana kita berada, kita menjadi agen perubahan di sana, bersaksi dan menjadi alat. Yesus sudah menanamkan ini tentang tujuan hidup para murid, menjadi saksinya dan membawa kabar baik kepada segala bangsa. Perhatikan teks yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita adalah penerima anugerah itu, tapi juga kita pembawa anugerah itu. Kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak diam, karena tujuan Tuhan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah supaya menjadi berkat, bersaksi, memberitakan. Ikutlah aku, semua kita pengikut, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, mempengaruhi orang lain bagi kerajaan Allah. Maka di dalam Matius pasal 28, Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan lagi kelompok tertentu, bukan lagi suku tertentu, bukan lagi kaum tertentu, tapi segala bangsa. Visi global Allah, kasih Allah itu bersifat universal. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dimanapun kita berada, kita memperagakan terang itu sebagai alat kesaksian kita pada Allah. Kita di dalam dunia, Bapak, Ibu, dan saya ada dalam dunia, tetapi bukan dari dunia, maka harus berbeda. Kita bukan dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia, maka harus mempengaruhi. Perhatikan baik-baik dua bagian ini. Kita di dalam dunia, tapi bukan dari dunia, maka harus berbeda. Harus berbeda. Kalimat yang kedua, kita bukan dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia, maka harus berpengaruh, harus mempengaruhi. Jadi kadang-kadang saya merasa perlu pembenahan-pembenahan dalam penafsiran-penafsiran teologi kita. Karena ada yang berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sehingga mereka berkata, kalau kamu tidak melaksanakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kamu bisa bakal hilang keselamatanmu. Tapi kalau saya berkata sama Bapak Eko, Pak Eko, kerjakanlah sawah Pak Eko itu. Itu sudah sawahnya Pak Eko, tinggal dia kerjakan. Sama juga kalau saya bilang sama Pak Eko, kerjakan keselamatanmu, itu sudah keselamatan milik dia. Jadi tinggal dia lakukan itu. Untuk apa Bapak, Ibu, Saudara? Untuk apa kita mengerjakannya dengan takut dan gentar? Sebenarnya itu sebagai alat kesaksian kita. Kita baca teks ini sama-sama. 1-2 ya. Supaya tiada beraib, tiada bernoda, dan tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang beko hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kalau kita
memperlakukan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat kepada Tuhan, itu supaya orang lain bisa menyaksikan, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya dikatakan supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda dan tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang berkuatinya, dan yang sehingga kamu bercahaya di depan mereka. Dan itu yang penting. Jadi tidak ada kita dalam kekhawatiran kalau saya di dalam Yesus, bisa saja suatu saat saya tidak selamat. Tidak. Tuhan terlalu kuat untuk memegang Bapak Ibu Saudara dan saya. Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan mereka tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Perhatikan, ada kata pasti. Tidak ada di agama manapun kata pasti. Saudara bolak-balik ke agama mana saja, tidak ada kata pasti mereka diselamatkan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara saya yang sudah di dalam Kristus, sudah diselamatkan oleh Kristus, kita aman. Dan kita menjalankan hidup kita ini supaya kita menjadi contoh, menjadi teladan, supaya tiada beraib. Sehingga mereka melihat kita seperti itu. Bolehkah saya minta Mbak Orpa maju ke depan, kita nyanyikan satu lagu, Nyatakan Yesus Dalammu. Mungkin nanti Bapak Ibu kita mau menjadi berkat, pasti kita bisa tahu lagu ini kok. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan. Ya, kita boleh bernyanyi bersama Pak ya, Bapak Ibu ya. Di dunia yang penuh di ketinggian. Di dunia yang penuh cemar, di antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Sekali lagi kita bait yang ketiga ini. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah setiap orang yang melihatnya berkata, wah, saya lihat Yesus. Apakah mereka melihat Yesus dalam Anda? Dan itu visi Yesus bagi saudara dan saya, supaya menjadi representasi Kristus di dunia, sehingga melihat perbuatan kita yang baik. Hidupmu kitab terbuka,
gambar ini, kalau ada di antara kita yang berkata, apa yang bisa saya buat supaya bisa menjadi saksi? Saya sering katakan, pohon yang sudah lapuk saja masih bisa memberi kehidupan. Pohon yang sudah mati saja masih bisa ada yang nebeng hidup. Terlebih Bapak Ibu dan saya yang sudah ditebus oleh Kristus. Visi yang dimana kita harus melekat. Kita adalah terang. Dan kita adalah saksi Kristus. Dan yang ketiga, bicara tentang kemuliaan Allah. Teksnya berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sasaran akhir dari kehadiran kita, sasaran akhir dari perbuatan kita sebagai murid Kristus adalah supaya Bapa dipermuliakan. Jadi itu mengapa kita memancarkan terang itu, supaya Yesus katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di mana saja Bapak Ibu Saudara saya berdiri, di mana saja saya dan Bapak Ibu dan saya ada, kita memancarkan kemuliaan Kristus. Perbuatan baik kita harus digerakkan oleh kerinduan untuk menyaksikan kemuliaan Allah, bukan untuk beroleh pengakuan. Bukan untuk dapat pujian, bukan. Tapi supaya Allah dipermuliakan. Kalau Bapak Ibu Saudara saya mempersiapkan diri melayani dengan baik, kerinduan terbesarnya adalah supaya Allah dipermuliakan. Supaya Allah dipermuliakan. Jadi saya berpikir bahwa kalau seorang anak Tuhan punya kerinduan yang besar supaya apa yang saya lakukan, dimanapun saya berada Allah dipermuliakan, mereka melihat perbuatanku yang baik, dan mereka memuliakan Bapa yang di surga, itulah panggilan Kristus, visi Kristus bagi kita. C.S. Lewis berkata, jangan bersinar agar orang lain dapat melihat Anda. Bersinarlah sehingga melalui Anda, orang lain dapat melihat Dia. Jangan bersinar supaya orang lain mengakui, memuji Anda, enggak. Tapi tetap bersinar supaya orang lain memuliakan Bapa, mengenal Bapa. Yesus sendiri punya kerinduan terbesar untuk itu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Dimanapun kita hadir, kita punya kerinduan terbesar supaya Allah dipermuliakan. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita lihat misalnya satu teks bagian perjanjian lama di Mazmur pasal 67 ayat 2 Bapak Ibu. Kita sering menyebut ini dalam dunia misi sebagai anugerah yang kita peroleh. Kita bisa berkata, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, sehingga Ia menyinari kita dengan wajahnya. Wow, itu doa kita semua. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Allah mengasihani kita, kiranya Allah memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Tapi untuk apa Bapak Ibu? Perhatikan hanya ayat berikutnya saja. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2 ya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Dan ini yang kami sebut sebagai tanggung jawab kita. Kita sudah dapat beroleh anugerah, disinari, dikasihi, diberkati. Untuk apa? Saudara pernah berpikir itu? Mengapa saya diberkati? Mengapa saya dititipkan ini? Mengapa saya dipercayakan ini? Untuk apa? Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Dan ini yang kita sebut dengan orang Kristen kelas dunia. Kalau dia mempunyai pandangan, saya diberkati supaya Allah dipermuliakan. Saya diberi posisi tertentu supaya Allah dipermuliakan. Saya diberi pekerjaan tertentu
supaya Allah dipermuliakan. Seberapapun, mungkin sedikit. Tapi kalau kita setia untuk itu, Tuhan percayakan yang lebih dari itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, anak kecil yang lagi berdoa, Tuhan berkati mama saya, kesehatan mereka berkati, pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati. Di akhir doanya dia berkata, tapi jangan lagi kasih mereka anak. Papa mamanya panggil dia, sini. Kenapa kok doanya bagus di awal-awal, tapi di akhir kenapa kok bilang gitu? Terima kasih sudah mendoakan kesehatan papa mama, pelayanan, pekerjaan, dan apapun. Tapi mengapa di akhir dia berkata, jangan lagi kasih mereka anak. Lalu dia berkata, oh yang itu, yang ada saja tidak dipelihara. Jadi mungkin anak ini merasa terabaikan. Mungkin merasa tidak diperhatikan. Untuk apa nambah? Kalau yang ada saja tidak dipelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita melihat bakat kita. Mungkin kita melihat talenta kita. Mungkin kita melihat karunia rohani kita masih kecil. Tapi kalau kita setia dengan itu. Supaya Allah dipermuliakan. Tuhan akan menambahkan bagi mereka yang setia melakukannya. Anda dan saya dipanggil untuk memuliakan Allah. Bukan saja supaya dilihat oleh orang lain, tapi supaya Allah dipermuliakan. Murid Kristus sejati selalu memberi dampak yang mendatangkan bagi kemuliaan bagi Allah. Dimanapun berada, dimanapun hadir. Kata Latin yang dipakai itu coram Deo. Dimanapun saya berdiri, saya ada di hadapan Allah. Dan bagian dari pernyataan itu, Allah dipermuliakan. Sang reformator gereja kita, Martin Luther, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Allah. Seperti itu. Marilah kita pulang dengan membawa visi ini. Saya adalah terang untuk bisa melayani sesama bagi kemuliaan Allah. Saya ajak kembali Mbak Orpa, kita siapkan nyanyian lagu Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Mohon maaf tidak persiapan ini Mbak. Pasti tahu lagu ini karena kita memang saya ambil dari Kidung Jemaat, tapi ada kaitannya dengan kita PPR ya. Yesus menginginkan bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait kedua. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar
bersinar. Kita berdiri bersama-sama, Bapak. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan menginginkan kita bersinar bagi Dia. Kita adalah terang dunia yang terpancar dari terang Kristus. Dan kita ada untuk melayani Dia. Dan kita ada untuk kemuliaan Dia. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami bersyukur Tuhan punya visi untuk hidup kami. Dan Tuhan sudah tetapkan kami sebagai terang. Ciptaan baru, manusia baru, untuk bisa melayani, menjadi berkat, sehingga pada akhirnya nama Tuhan kami dipermuliakan. Segala kemuliaan bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hasan Nema Wau MTH yang telah memberikan berkat firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Ini saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sebelum memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menaikkan pujian, ku mau puji kasih-Nya. Pada petugas dipersilahkan. Sekalian untuk bangkit berdiri. Puji kasih-Nya jauh dari
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan telah memberikan berkat untuk kami di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian daripada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah para penatua dapat mempergunakan persembahan ini untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi Mandarin yang akan diikuti dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Nemawau, dan kita tutup dengan amin. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan ambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semua.